Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, takmir masjid, takmir musola, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Panggel, Panjer, Kebumen, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di jalan ini. Leres jalan nggih? Dalam rangka bersama-sama mangayu bagyo atas peristiwa yang sangat bersejarah dan maha dahsyat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yang mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari acara ini. Sesuatu yang baik itu pasti memberikan barokah. Barokah dalam kamus munjid, cangkeme ngapa ya, rasa semprit ya. Sempritnya jangan disebut, cangkeme meneng malah. Jangan semprit-semprit ya. Udah, ini mendingan dibuka saja lah. Dibuka aja nggak apa-apa, dibuka. Wayai. Nah, dibuka saja itu nggak apa-apa. Kasihan para janda yang ada di sana. CD ini oke temen ya. Alhamdulillah, saya meyakini setiap kebaikan itu memberikan barokah. Maka di dalam kamus munjid itu disebutkan apa yang dimaksud dengan barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Ini tempatnya baik, jelas samping musola. Musola itu apa? Dari fi'il madi sholla yusolli musola, tempat untuk sholat. Semua tempat di dunia ini boleh untuk sholat, illal makbaroh wal hamam, kecuali kuburan dan toilet. Semua tempat boleh untuk bersolawat kecuali toilet. Maka kamu jangan mentang-mentang mau tampil sama Gus Miftah ngapal ke solawat di WC umpamanya, nggak boleh. Tapi yang perlu kamu pahami, setiap qasidah Arab belum tentu solawat, dan solawat belum tentu berbahasa Arab. Maka dulu saya pernah dicurhati sama Via Valen. Ada yang salah? Artis yang ngaji sama saya itu cantik-cantik. Via Valen, Aura Kasih. Beda nih gini tua-tua. Terus tua-tua lemu-lemu.
Apalagi yang di tengah, nggak nguati wis tua jilbabe pink. Menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai ya pink ya. Satu saat Via Valen itu ngomong sama saya begini pas ketemu, Gus, saya mau cerita. Apa, Nduk? Saya itu pernah menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Selesai saya menyanyikan Din As-Salam, saya didemo sama orang. Kenapa, Nduk? Via Valen nggak pantas menyanyikan lagu sholawat kok di panggung dangdutan. Lah pertanyaan Via Valen sama saya waktu itu apa? Apa benar Din As-Salam itu lagu sholawat? Saya jawab salah. Din As-Salam itu qasidah Arab tapi bukan sholawat. Yang perlu Anda pahami, qasidah Arab belum tentu sholawat, sholawat belum tentu berbahasa Arab. Karena Anda ngomong bahasa Indonesia, sholawat dan salam untuk Rasulullah, itu juga sholawat. Kemuliaan untuk Rasulullah, itu juga sholawat. Kebahagiaan untuk Rasulullah, itu juga sholawat. Tetapi tidak semua yang Arab itu sholawat. Jadi kalau Anda menyanyikan Din As-Salam sambil ngising ning WC, boleh, gak apa-apa. Ibu-ibu daripada ngelamun inyong. Ning WC lungguh kayak gini karo nyanyi Din As-Salam. Ilahatil mata fi masa boleh, karena itu bukan sholawat. Tapi ada memang lagu bukan sholawat tapi nggak pantas kalau dibaca di WC. Contoh Man Ana, itu lagu menghormati kiai, menghormati guru. Maka walaupun itu bukan sholawat, sebaiknya tidak dibaca di WC. Masa kamu nyanyi Man Ana sambil ngising? Man Ana, Man Ana, Man Ana laula trot gitu. Kalau ada yang bertanya sama saya, boleh nggak lagu dangdut untuk sholawat? Boleh. Di Indonesia itu kan kreatif. Lagu dangdut jadi lagu sholawat, lagu sholawat jadi lagu dangdut, lagu dangdut jadi lagu sholawat. Oh. Saya si putri sinden panggung, masuk ke bumen sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Dangdut jadi lagu sholawat. Orang Kebumen gaul lagi lagu sholawat jadi lagu dangdut. Ya Thaibah, ya Thaibah, masuk panggil Bang Thaib, Bang Thaib. Ini gak apa-apa. Kamu tahu nggak kenapa Bang Thaib 3 kali puasa 3 kali lebaran nggak pulang-pulang? Tahu jawabannya? Karena pindah agama, jadi pulangnya pas Natalan. Kalau saya apik temen ya, gambarnya ganteng temen sama. Ganteng kaosnya matanya, ya nggak tahu. Matanya. Oh, jandan desel-desel kayak. Kelihatannya corona. Komunitas rondo nakal ya. Musola ini salah satu tempat terbaik. Dalam bahasa lain yang lebih besar namanya masjid. Kalau musola itu artinya tempat sholat, kalau masjid itu sajadah yasjudu masjidan, tempat untuk sujud. Fungsinya sama. Dan dikatakan tempat terbaik adalah masjid atau musola. Yang paling jelek pasar.
Kenapa? Karena orang kalau masuk pasar itu penuh dengan kebohongan. Hati-hati yang banyak pedagang di sini tak elitnya ya. Pintu rezeki itu paling banyak memang dari perdagangan, tapi orang banyak berbuat dosa juga dari perdagangan. Saya itu kadang-kadang jengkel sama penjual buah. Baik, rungokno penjual buah ya. Ya buah tenang kok, buah dada kok primen goblok, goblok. Buah dada. Buah temen ya. Ya buah tenan masa buah dada Pak. Buah dadanya janda nakal. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu, Anda pernah nggak beli parsel buah? Penjual parsel itu banyak yang bohong. Buahnya yang di pinggir, yang bagus-bagus, yang di tengah gosok, ditutup plastik. Itu namanya pembohongan, nggak boleh. Pintu rezeki itu paling banyak dari perdagangan, tapi banyak orang masuk neraka gara-gara karena seneng ngapusi goroh bodoni wong ya tekang ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabe coklat insya Allah lebih parah. Kita itu sering Pak jual beli itu nggak bener ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Martapura, di situ ada wali besar namanya Tuan Guru. Tuan Guru izin. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Tuan Guru sekumpul. Yang kemarin haulnya didatangi lebih 2 juta orang. Motong sapi 500 sapi. Sama di sini dipanggil 500 tengu. Nyuguh kiai bae gelas angkringan. Di sana itu angka jual beli masih bagus Pak. Jadi orang beli apa itu saya beli, penjualnya bilang saya jual, masih pakai akad. Kalau kita kan enggak, aku pengen ini bayar tinggal lunga. Kalau di sana tidak, masih pakai akad. Dan banyak orang salah ketika jual beli, banyak bohongnya. Contohnya bakul buah tadi itu. Yang beli pun kadang-kadang kurang ajar. Belinya rambutan sing dicipi kelengkeng, goblok. Kita kan sering ya, pengalaman matamu, pengalaman kepribadian. Jadi kita belinya rambutan, sambil nunggu kita dikasih rambutan, kadang-kadang makan kelengkeng. Itu kalau yang jual gak ikhlas, hati-hati. Kita sering seperti itu. Maka penjual hati-hati. Kita beli jagung godok, kacang godok. Sing kurang ajar siapa? Pembeli nih. Beli kacang godok ya 5.000. Nunggu dikasih nyicipi kacang pluk. Kalau nggak ikhlas hati-hati. Jual beli yang nggak bener itu. Kita belanja di warung, habisnya 9.500, uangnya 10.000. Tanpa minta izin pembeli, yang 500 kita kasih permen. Hati-hati, nggak boleh. Sering seperti itu? Bisa apa ya? Pas lagi ya? Wakil Bupati. Wakil Bupati telat kepriman ya. Ini Pak Wakil. Kopi aja sini temen kayak lodrot ya. Apa ya salah? Kopi kayak ludruk ya. Ya wakil bupati tekan telat ya apa-apa, yang penting nyumbang. Makasih Pak Wabub. Ini wakil bupati ini buri kepriman, ini rokok. Semoga wakil bupatinya panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Wakil Bupati hidup sendirian. Alhamdulillah.
Maka buktinya apa kalau musola dan masjid itu lebih baik daripada pasar? Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar nggak ada sholat tahiyatul pasar. Betul? Tapi lucunya kita itu aneh. Kalau ada pengajian, di dompet ada uang 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak lewat, kira-kira yang dimasukkan yang mana? Kalau berangkat ke pasar, yang dibawa yang 100.000 apa yang 1.000? Matane. Makanya saya sering bilang, pahlawan nasional yang paling sering masuk masjid namanya siapa? Patimura. Karena gambar uang 1.000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid namanya siapa? Soekarno. Gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya, Patimura bawa pedang siap berangkat ke sawah, Bung Karno pakai kopiah siap masuk masjid. Tapi lucunya orang Kebumen yang siap berangkat ke sawah dipaksa masuk masjid, yang siap masuk masjid dipaksa masuk pasar. Kocok matamu dong. Pengajian deleng kiai infaknya 1.000. Mangga gembira luka delok munyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan lagi ngajeni kiai napa munyuk? Ngomong-ngomong biar. Sekarang tak kasih contoh. Munyuk itu kalau di suku pisang sama duit pilih mana? Padahal lebih berharga mana? Kenapa munyuk pilih pisang? Karena nggak tahu nilai, karena nggak tahu duit. Karena munyuk nggak tahu kalau duit bisa untuk beli pisang. Nah, tengok nih ya. Nonton TV sama ngaji api kendi. Ini ngapain duit kata nonton TV. Yang nonton TV berarti milih pisang apa duit? Pisang, si milih pisang mau jenenge kunyuk. Berarti kalau diajak ngaji malah nonton TV seperti nanggu saya. Iya, maka Pak, Dharma. Inyong penasaran isinya apa? Milih asal Pak, milih. Inyong milih. Belum isinya apa? Inyong penasaran isinya apa? Ya Allah, wadahnya gini temen isinya ya Allah. 500 2.000 sisa lebaran. Wadahnya gede temen isinya ya Allah. Tamunya tua-tua wadahnya pink ya Allah. Maka begitu kita ngumpul di masjid ini, berarti kita mendatangi tempat terbaik. Tempat terbaik. Maka kalau saya ditanya, apakah tempat terbaik di muka bumi ini? Jelas jawabannya masjid. Maka kemarin kita sempat bersedih gara-gara penutupan Masjidil Haram. Tapi alhamdulillah per hari ini oleh Raja Arab Saudi kembali dibuka. Mudah-mudahan Allah segera menyelamatkan dunia ini dari corona. Ini juga corona, komunitas Rondo Mempesona. Oh belum janda? Ya, mudah-mudahan segera ya. Jur. Wah, ini pakai. Tadi pagi saya pulang dari ngaji, lihat TV, ada berita per hari ini Masjidil Haram kembali dibuka, tapi belum bisa untuk umroh. Aku mikir ya, dibuka umroh wae jenengan reso mangkat, apa mana ditutup? Akan saya kasih rahasia mumpung ini bulan Rajab supaya jenengan semua bisa segera berangkat umroh. Amin. Ini pengalaman pribadi saya ya.
Karena saya hari ini hati saya bahagia, maka tak kasih tahu ya. Aku bahagia hari ini. Semangatnya luar biasa itu. Maka saya katakan, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa. Yo, inyong bodoh nih. Ya kita harus tua jadi bawa pingnya. Saya kasih rahasianya supaya semuanya bisa berangkat haji dan umroh. Prinsip pertama, kenapa harus saya sampaikan ini? Karena Kanjeng Nabi itu peristiwa Isra itu kan minal masjid ilal masjid. Minal masjid ilal masjid. Kalau Mi'raj minal masjid ilal lauhil mahfuz. Beda. Saya sampaikan supaya jenengan senang masjid dan semuanya bisa berangkat haji dan umroh. Neng lak mentok yakin ramangkat. Prinsip pertama, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Banyak orang kaya nggak bisa haji, tapi orang miskin tahu-tahu berangkat haji. Rahasianya di sini. Maka anak-anak hadroh ini insya Allah segera dipanggil. Ya, segera dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Goblok. Besok saya masuk surga dikawal oleh anak-anak hadroh. Ning ya kowe ning surga aku kalau karo bidadari awakmu hadrohan kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya itu orang yang sangat beruntung. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, satu masa di mana yaumala dzilla illa dzilluh, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Saya orang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Dulu ketika saya kecil ngaji di madrasah diniyah, saya tinggalnya di masjid. Bapak saya kiai masjid, ngurusi anak-anak ngaji di masjid. Setiap bar ngaji malam saya nggak pulang ke rumah, tidurnya di masjid. Kancane ublek, dian, sentir. Begitu subuh tangi, irungnya ireng kabeh. Masih ingat gak yang tua-tua ini? Saya pindah ke pondok, tidurnya di masjid. Kuliah di Jogja jadi penjaga masjid. James Bond, jaga masjid dan kebun. 4,5 tahun di masjidnya orang Muhammadiyah di kota Yogyakarta. Maka kemarin ketika di Yogyakarta agak ramai antara NU dan Muhammadiyah, saya ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Lah yang masa dadanya janda? Itu sebetulnya linyong ya. Karena saya tahu Pak, amalan Muhammadiyah. Karena saya dekat dengan orang Muhammadiyah. Saya NU tulen, amalia saya NU, ibadah saya NU. Tapi saya nggak suka kalau kita itu ribut hanya gara-gara NU dan Muhammadiyah. Maka di Kebumen NU Muhammadiyah tidak boleh ribut. Setuju? Pak, NU Muhammadiyah bedanya tipis ya. Yang NU senengane dakwah, Muhammadiyah cendek kayak aja. NU senengane dakwah, traweh 20. Muhammadiyah cendek 8. Ibu-ibu seneng yang panjang apa cendek? Ya. Senengane sing dakwah. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dakwah apa cendek? Kata ibu-ibu di sini Pak Wakil Bupati idola para janda. Dakwah cendek. NU dakwah apa? Subuh kunut. Momennya cendek olangka kunut.
Tapi di Kebumen sudah tidak ada lagi yang bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik NU maupun Muhammadiyah di Kebumen sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane baik jam 8 ya. Usulnya tambahin kayak usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Dawa cendak ngubur jenazah. NU dawa ceplongke adani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammadiyah nggak pakai ada. Aku diprotes kalau kancane nyong. Ora salat kok nganggo adan. Tak jawab apa rumangsane lak salat iku dua adan. Ya ora, buktine ngadani bayi. Apa bayine jengkang-jengking kan? Kamu nggak pernah ngaji kok. Adan tuh boleh, adan salat, adan bayi, adan jenazah. Di sini ada angin puting beliung. Karena kalau angin puting tok nggak bahaya. Iya, yang bahaya angin puting. Sing kurang ajar temen wingi yang ngaji di Bandung. Takone kalau orang Bandung kayak Pak Kiai. Angin puting beliung itu bahasa Jawanya apa? Waduh. Saya buka kamus, ternyata bahasa Jawa dari angin puting beliung adalah angin pentil muter-muter raya. Iya. Ada angin puting beliung di sini. Diadani sunnah. Dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di wilayah Pak Wakil Bupati ada rumah kebakaran, diadani sunnah. Tapi yang tetap disiram, ojo adan toh. Gua kebakar, Allahu Akbar, dia mati-mati ya. Apalagi ada hujan petir, diadani sunnah. Apa maning? Anak orang kesurupan, kesetanan diadani sunnah. Milo bapak-bapak, yang bojone ngamuk-ngamuk berarti kesetanan. Nah, yang bojone ngamuk bapak-bapak adan. Mana? Allahu Akbar. Sunnah diadani, ora wajib. Goblok. Jadi saya sungguh sangat sedih kalau NU dan Muhammadiyah itu rame. Mudah-mudahan di Kebumen kondusif. Amin. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, santet loh ya. Ketika saya jadi mahasiswa tinggalnya di masjid. Karena saya ingat betul firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Bahkan orang-orang yang suka di masjid oleh Allah besok dibangunkan rumah di surga. Amin. Maka saya pengen kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini ditandai dengan apa? Memakmurkan masjid. Setuju apa enggak? Jangan sampai kita berlomba-lomba bangun masjid tetapi lupa memakmurkan masjid. Kita disindir oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini menunjukkan betapa urgensinya masjid, betapa pentingnya masjid. Maka masjid di Kebumen harus makmur. Saya pernah di Kalimantan, itu bupatinya bikin kebijakan keren. Apa? Musola, masjid, listriknya ditanggung oleh kabupaten. Keren. Ini saya sampaikan supaya Pak Wakil Bupati mendengarkan. Siapa tahu APBD-nya cukup. Daripada dikorupsi oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Kebumen tidak terjadi lagi kasus korupsi. Amin. Orang kayak bupatimu zaman biyen. Amin. Mudah-mudahan bupati ini sama wakil bupatinya, DPR-nya semuanya selamat. Aduh, ya Bapak buka tuh, biar tambahin ya. Saya itu sering mengatakan begini Pak Wabub, hewan yang makan tanaman di sawah namanya bajing, tapi kalau pejabat yang makan uangnya rakyat namanya. Kok kamu ngomong bajingan sambil lihat aku?
masjid karena begitu pentingnya masjid menurut ayat ini. Minal masjid ilal masjid. Maka saya beruntung, Mbak. Saya kuliah juga di masjid. Walaupun saya tersiksa waktu itu karena saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Tersiksanya apa? Saya kurus karena nggak ada selamatan. Kan Muhammadiyah langkah selamatan ya. Begitu saya nikah dengan orang NU, saya kembali ke kampungnya orang NU, saya gemuk. Kenapa saya menikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok. Begitu saya pindah ke kampungnya mertua saya di kampung NU, saya langsung gemuk, berat badan saya 100 kilo. Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan, tahlilan, sholawatan, manakipan, istighosahan, ayo maulutan, kan, rejepan, tanggane larang jaluk didongake, sing larang mati makan mani. Dina nganti bocah hati rupanya kayak besek batuk banget. Walaupun hari ini makannya murah 2.500. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Ini yang paling penting. Orang yang mau memakmurkan masjid berarti dia beriman. Karena dengan tegas Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Artinya kalau orang tidak mau memakmurkan masjid berarti imannya kepada Allah diragukan. Sederhana saja. Ya kan? Uang ayatnya jelas kok. Yang beriman kepada Allah itulah yang mau memakmurkan masjid. Kok ada masjid gak mau memakmurkan berarti imannya diragukan. Maka saya sering mengatakan begini, pengen melihat apa ukuran kampung itu makmur bagus apa enggak, lihatlah masjidnya. Lebih ramai masjidnya apa tempat maksiatnya. Betul? Kadang-kadang kalau diundang pengajian kakean sambat ramangkat-mangkat, datang takon kiai ini siapa? Cocok apa ora? Kiai cocok-cocokan. Tapi lah tanggane nanggap kuda lumping enggak diundang mangkat. Kamu kok kuda lumping kiai ngundang demit. Kok sing teko wong panjer. Berarti wong panjer kaya. Maka Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Ngopi dulu. Gelasnya kotor temen ya. Berarti masa kepet kayak gini ya. Kalau saya di pondok, santri saya bikinan minum kopi tamu kayak gini langsung tak marahin. Gak boleh. Saya itu diajari dulu di kitab taklim itu, Pak. Bagaimana cara menghormati kiai. Sampai diajari sama kiai saya itu bagaimana ngelayani kopi ke kiai, ngelayani makan ke kiai. Maka kalau saya makan sama Habib Lutfi bareng sama beliau, saya nggak pernah membersamai beliau. Pasti saya nunggu Habib Lutfi selesai, sisanya Habib Lutfi dikasih saya baru makan. Dari cuci tangan awal sampai cuci tangan akhir. Saya itu orang yang sangat beruntung. Setiap kali makan dengan Habib Lutfi, saya pasti dapat sisanya. Karena yang lain itu makan, saya nunggu sampai selesai. Lah, jadi kayak gini saya tahu bagaimana melayani tamu. Lah kayak gini kayak ya. Ini arane makan bawang di warung pojok. Kiainya tampan, panitianya pekok. Ya Allah sangite. Pak Wabub silakan diminum Pak Wabub. Saya Pak Wabub minum teh botol sosro, saya jadi ingat Sumanto. Sumanto kan makan daging orang ya. Ditanya sama wartawan, Mas Sumanto, ya daging manusia bagian mana yang paling enak? Apa jawaban Sumanto? Semuanya enak asalkan minumnya teh botol sosro. Saya kalau minum-minum kayak gitu jelas enggak. Teh botol, sosro, Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft pack saya enggak mau. Saya juga berani Pak minum-minum kemasan ini. Yang saya minum ya di mana-mana cuma ini, degan tanpa gula, kopi tanpa gula. Jadi kopi untuk melindungi jantung, kalau degan untuk detox.
Anda yang perokok sebaiknya minum kayak gini seminggu tiap hari satu-satu. Itu untuk menghilangkan nikotin dari dadamu. Kalau saya ini, kalau kopi susu saya nggak mau. Kopinya ngajak mana, susunya ngajak dulu. Ya saya mau. Makanya kalau disuruh kopi susu biasanya tak kali. Kopinya tak ambil, susunya tak sekali ya. Kopi susu, kopi susu. Dan Pak Wabub jadi pejabat itu seperti gula di dalam kopi. Kopi itu tanpa gula rasanya pahit. Dikasih gula rasanya enak. Yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya nggak ada gulanya enak temen ya nggak ada. Maka jadi wakil bupati itu kayak gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Kalau janda itu beda. Seperti acar di nasi goreng. Anak terus tapi tidak penting. Jadi itu maksudnya ini anak maning kayak gitu. Nanti dia anak ya. Kesempatan YouTuber matanya. Kalau ini seperti kuaci. Murah ternyampah. Kalau aku beda, kamu tanpa aku seperti nasi kucing tanpa karet, ambiar. Pak Wabub. Ya, selawatan dulu ya. Pak Wabub nyanyi pamer bojo. Pamer bojo anyar anak pitu. Ya, solawat mengusir corona. Solawat tibil kulub. Dinyanyikan versi lagu Korban Janji. Iya. Bisa nggak Korban Janji lagunya? Kowe lunga pas aku sokau. Wah, aku bisa. Bisanya apa? Ketandol sawat. Oh, cendol. Bikin kecantol sawat. Lah iya bakule cendol dawet katok ke kecantol sawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo vokalisnya siap-siap. Suaranya nyong serak ya. Lu dolanan HP bae. HP ini cross kayak gaya. Kena virus corona. Penyebaran virus corona melalui HP Cina ya. HP kayak Kia iPhone ya. Kayak pengawas matamu. Cengkem melek tenan ya. Kiai dibedani jahe penlawan. Daripada HP mu cross taleni karet. Menjijikkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tukang sone nggak usah nganggung-nganggung lah kayak keren cangkeme ya. Ya, salawatan tibil kulub dianjurkan oleh PBNU untuk membaca tibil kulub supaya kita dijauhkan dari virus corona. Amin. Jangan panik. Kalau nggak sakit nggak usah bawa masker. Mohon maaf, kata dokter, corona itu tidak menyebar melalui angin. Hanya kalau kontak langsung. Ada orang kena corona, salaman, usek-usek rai, penularan. Jangan malu-malu borong masker. Malah tadi ada orang-orang pakai masker, saya tanya, kamu itu corona apa merongos? Jangan-jangan kamu merongos. Nggak usah takut. Oh, ada yang merongos. Yang merongos santai saja. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda ya. Orang merongos itu insya Allah apa-apa bisa kecuali satu, nyetir mobil. Kenapa rasa lebih gigi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawa'iyah wa afiyatil abdan wa nuril absar wa diya'iyah. Insyaallah mudah-mudahan Kebumen dijaga dari corona. Ngono Pak Wabub. Pak Wabub pengajian seperti ini bagus gak Pak Wabub? Saya ngundang dewek.
orang ngundang-ngundang. Soalnya mau numpang. Aku pe batin kiai ini asu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa afiyatil ardan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ardan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamangka sholat tandha syukur nikmat. Elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa afiyatil ardan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa welas kowe lunga biyen kae rono masane aku sithik wae ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ardan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa wafiyatil absar wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tepuk tangan untuk tim Hadroh. Malaikatnya ning langit bengok. Bukan Didi. Sing iso kaya iki ya Kiai NU. Soalnya Kiai NU niku menawi dakwah sing dienggo oleh Imam Hasan Asadili. Imam Hasan Asadili itu mengatakan begini, kalau kamu belajar sama Kiai, Kiainya nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Kiai kok gawe susah. Menurut Abu Hasan Asadili. Maka lewat pengajian itu wong wis mangkat rene wis susah ning omah dioyak-oyak mendreng. Tandur kebanjiran. Ning omah dikabeh karo bojone. Sing jomblo ora ono sing layani. Bakune payu-payu. Kok pengajian digawe susah, digawe seneng kae. Ono. Santai saja, Bu. Oh, kalau tak dorong nanti dia nggak kerja, kan dia nggak dapat pahala. Lanjut. Selawatan apa ngaji? Ngaji. Selawatan nanti lagi ya habis maghrib. Kan jadi nafsu banget dari kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan yang bisa keracunan. Susu kata luar. Pengen melihat kampung itu bagus apa enggak? Lihatlah musolanya, lihatlah masjidnya. Kalau setiap sholat 5 waktu jamaahnya makmur, itu menunjukkan ada kebaikan di kampung itu. Urutannya begini ya. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yang disuguh. Mulyane kampung yen ana masjid musola, mulyane masjid yen musola yang dikebaki jamaah. Rungokna kuping. Mulyane omah yen ana tamu. Omah ra tau ana tamu berarti sing di omah ra tau srawung. Tamu ra disuguh nyelekuk tis. Pak diminum Pak Nanggal jadi Pak. Nanggal doa dulu ya. Makan minum. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi. Ayo Pak diminum coba Wakil Bupati. Wis kene bae. Jaluk mik Wakil Bupati ini sambutan 3 menit. Tok, jangan lebih. 100.000. 3 menit minta mik. Jangan mikir nyong mikir dewek ya. Kepada Wakil Bupati sambutan 3 menit. Kita awali dengan menyanyikan lagu Gundul Gundul. Gundul Gundul Ajojo Gembelengan Yung Gembelengan Waktu Cipta Sekali Dati Saman Tahu Waktu Cipta Sekali Gundul gundul tak terjauh Gembelengan Yunggi waktuku Gembelengan Waktu Bintang segane Dadi samanta Waktu Bintang segane Dadi samanta. Kepada Wakil Bupati, waktu dan tempat dipersilakan 3 menit.
Insya Allah 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya minta jamaah 1 orang yang dompetnya ada duitnya sini maju. Ayo, jamaah 1 orang di dompet ada duitnya sini maju. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Inilah Kebumen, insya Allah guyub rukun, aman, tentram, sentosa, masyarakat sejahtera. Ayo jamaahnya mana 1 orang? Yang kedua, Gus Miftah, ini adalah daerah kami besar di sini. Insya Allah saudara-saudara saya ada di sini, adik saya ada di sini, orang tua saya ada di sini, bapak ibu saya tentunya ada di sini. Semuanya adalah keluarga-keluarga yang saya ada di sini. Alhamdulillah, matur sangat atas rawuhipun. Mugi-mugi Gus Miftah diparingi kesehatan dan kekuatan dalam berdakwah. Amin amin. Tentunya kami mengharapkan tausiah dari Gus Miftah yang terus kepada kami. Ayo sini, Banser sini Banser. Banser, orang berani Banser ya sini, berani. Sini, udah 1 aja, 1. Sini Mas, sini. Nanti jadi lebih dari 1 menit. Saya juga ingin dengerin tausiah Gus Miftah masalahnya. Ya, dompetnya mana? Ya, ambil duit yang paling kecil. Oh hebat, Banser duitnya 50.000 Gus. Paling kecil. Nah, kalau saya kasih ini milih mana? Yang merah atau yang biru? Ya? Alhamdulillah pada milih biru ya? Merah. Kalau yang merah saya lipat-lipat, kucel-kucel, milih yang mana? Merah. Bentar Pak, tanya biru apa merah? Jilbabku warnanya hijau ya? Ini warnanya apa? Oh coklat, memang bener kata orang, cinta itu membutakan. Luar biasa. Ini Banser pilih yang mana? Merah atau yang biru? Enggak, kalau ini milih yang mana? Merah atau biru? Ini, nah sana turun. Tentunya kita harus seperti tadi. Kalau kita mempunyai nilai yang tinggi, kita mau diuji di tempat seperti apapun, dilipat-lipat seperti apapun akan terpilih, insya Allah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang atas terselenggaranya acara ini luar biasa meriah. Hadir di sini kurang lebih 50.000 jamaah. Sisanya ada di belakang. Semoga semuanya diberikan keberkahan dan keridhaan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 menit. Ya, makasih Pak Wabub. Nah, orang yang aneh aku cium cium. Alhamdulillah. Kenapa Pak Wabub sambutan saya nyanyikan lagu gundul-gundul pacul supaya jadi wakil bupati tidak gemblelengan. Karena kalau pejabat itu gemblelengan akhirnya wakuling-geling pak. Jadi nih segone sakranta. Lah gemblelengan dicekel KPK. Itu kan lagunya Wali Songo. Dan itu untuk pujian di musola boleh. Nanti pada saat maghrib gundul tak boleh. Lagunya Wali Songo kan keren-keren. Semuanya ada maknanya. Kalau saya nasihati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, itu ada cerita, ada lagu apik banget Pak. Apa? Dundong dondong apa salah, duku cilik cilik, andong apa becak, melaku tine tine. Tapi nggak akan saya sampaikan di sini. Yuk ben undang dewek. Nah.
Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuga. Omah ra ana tamune sing di omah berarti ra tau srawung. Tamu ra disuga nyelekutis. Maka kalau ada tamu disuga. Betul, Bu? Tamune rong njaluk wedang, wedangi. Tamune rong adus, tamu rong adus didusi. Tamune urung salat, salati. Tamune rong njaluk susu, gaweke susu. Ini bosok maka mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Maka saya itu di pondok punya cita-cita semua tamu yang datang kalau bisa makan. Tapi karena sumber daya manusianya di pondok kurang, maka kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Dan Gus Miftah itu di pondok hanya nerima tamu Sabtu Legi malam Minggu Pahing, pas barengan dengan pengajian rutin di pondok. Kadang-kadang banyak orang DM, kalau ke pondok nggak pernah ketemu. Lah kalau ketemu berarti saya nggak bisa mendatangi pengajian. Goblok. Makanya siapapun yang datang ke pondok hanya saya layani Sabtu Legi malam Minggu Pahing bareng asar. Makanya kalau ada Sabtu Legi bareng asar itu sampai maghrib saya cuma terima tamu sambil foto. Itulah bedanya jamaah dulu dengan sekarang. Kalau jamaah dulu ketemu dia minta barokah doa, sekarang ketemu dia minta barokah selfie. Saya bawa Bu, kalau hari Sabtu itu Sabtu Legi malam Minggu Pahing dari bareng asar jam 4 sampai jam 6 itu sampai ratusan rombongan mau foto sampai cangkem nyong garing. Ibu kalau slow, saya punya rutinan pengajian di pondok setiap malam Minggu Pahing, ngaji kitab kita. Yang datang biasanya teman-teman saya artis gantian datang. Kayak besok ini Master Limbat datang ke pondok, saya ajak dia ngaji. Tapi kontraknya dengan LCT Limbat itu nggak boleh ngomong. Saya itu gantian artis setiap malam Minggu Pahing, saya ganti satu supaya mereka mau ngaji. Jadi kapan-kapan tampil di pondok ya. Menghibur ikan di kolam. Tuh gratis, yo kalau kiai kiai rak sama ini kayak kowe semua. Sama ini rak? Kira paling tipis. Pada perpanitan ini ngundang yang murah gitu nyang. Murah dia nyang. Wakil Bupati Ranambau. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dah kamu. Mulyane kampung yen ana masjid musala. Ini sudah ada masjid Raudhatus Sholihin. Wah, tamannya orang-orang soleh. Wah. Ngeri sekali namanya ini. Musola Raudhatus Sholihin, taman orang-orang soleh. Artinya kalau kamu memang benar orang soleh memuliakan musola kok masjid. Allahu Akbar mangkat. Orang punya awak mukrun wadan malah susah. Allahu Akbar adan maneh. Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i, dan ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku, fakaritu liqa'ahu, aku benci ketemu dengan hamba. Kalau Anda cinta dengan Allah, Allah mencintai Anda, enak bro. Kamu cinta sama orang mencintai kamu, belum tentu orang yang mencintaimu bisa membahagiakan kamu. Tapi kalau kita dicintai Allah, pasti Allah akan membahagiakan kita. Karena kalane calon seneng sama wadon, Dek, aku seneng karo awakmu. Tapi nyuwun sewu, aku iso nyenengke awakmu. Bocah wadon saiki kok dikandani ngono mesti jawab, "Oh, Mas, aku ngerti sampean seneng karo Inyong. Ning mergo sampean ora iso nyenengke Inyong, ya Inyong golek sing iso nyenengke Inyong." Langsung tuku bawang gelar mrica wis kebatut sayang mau dianggap kanca. Maka Rasulullah mengatakan apa? Aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Jadilah orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi harus dicintai. Pak mabuk kalau dicintai rakyat
rakyatnya sudah tercuri hatinya, enteng Pak Wagub. Begitu caranya. Jangan hanya mau datang kepada rakyat, kepada kiai ketika mau pemilihan. Betul? Kalau penyalon, melu pengajian, sowan kiai. Begitu jadi lupa pengajian, meninggalkan kiai. Betul? Lama-lama kiai hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Iya najeng masak sayur dibolehin dhisik dhewe, sayure mateng diguang dhisik dhewe. Kan danco. Pak Wagub langsung bisik-bisik sama sebelahnya. Waduh, salah milih kiai. Buktinya Wagubnya mau ngaji, alhamdulillah. Lah kalau Pak Wagub mau kampanye mengumpulkan segini banyak orang, biayanya berapa? Nukoke kaos, konsumsi, transport, nyangon nih. Coba melu Gus Miftah, gandul ngono ra bayar. Selalu ada Nabi Muhammad. Mulyane kampung menemukan sholat masjid ini sudah ada. Bagaimana kemudian kita memakmurkannya? Maka masjid itu musola atau masjid dibangun itu sebagai pusat peradaban, sebagai pusat keagamaan, sebagai pusat budaya, sebagai pusat edukasi, sebagai pusat rekreasi yang menyenangkan. Konsep masjid, Pak. Masjid jangan hanya dikonsep sebagai pusat ibadah. Orang kadang-kadang bosen. Masjid sebagai pusat ibadah, jelas sholat 5 waktu, ibadah pasti. Tambah Jumatan, tambah pengajian, majelis taklim, tahlilan, yasinan, manakiban, dan lain sebagainya. Maksimalkan pusat ibadah. Sing kurang ajar tukang adane ning kampung Inyong. Subuh adzan rano sing teka. Duhur adzan rano sing teka. Ngasar adzan rano sing teka. Maghrib adzan rano sing teka. Ngisa adzan rano sing teka. Akhire muadzine jengkel jam 12 bengi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sekampung datang semua. Dimarahi tukang adzannya. Goblok. Jam 12 malam kok adzan. Dasar gila. Dijawab sama tukang adzan. Saya adzan subuh, kamu nggak mau datang. Saya adzan duhur, kamu nggak mau datang. Ngasar kamu nggak datang. Maghrib isya kamu nggak datang. Jam 12 malam saya adzan, kamu datang. Sing gila sapa? Makanya besok nih musuh apa dulu solihin nggak diadamin soal 5 waktu nggak datang. Jam 12 adzan barat dan langsung pujian. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edan. Tapi temen ya. Opini diseruput. Jadi gitu. Kasihan musolanya. Banyak orang bangun masjid, bangun musola, itu sama halnya membangun rumah di surga. Tetapi orang-orang itu tidak bisa menempati rumahnya di surga. Kenapa? Karena tidak memakmurkan masjidnya yang dia bangun. Hati-hati. Ngapa ya? Ini mana sampai copot loh, antaranya cekak loh. Pengajian kayak viral aku terpal. Tapi malah lenjani budal malah tak tutui dalane matu kono belok kiri lurus wae rasanya wang sepion musing marai hati tambah bebani
diselawati. Kowe aku etok. Selawat. Kamu berdiri ya. Enggak jadi ya. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Wabuk. Di mana-mana perempuan sukanya yang berdiri. Begitu saya berdiri, ibu teriak, wow, celananya lucu. Apalagi isinya. Sikit koyoknya, bendino lungo, apa? Kacamata buka. Robbi ya Robbi sholli ala Muhammad. Ini ngapa rumah kecil? Amplop tipis. Robbi ya Robbi sholli ala Muhammad. Robbi ya Robbi sholli alaihi wasallim. Ya Robbi balighul wasilah. Ya Robbi khusabil fadilah. Robbi ya Robbi sholli ala Muhammad. Robbi ya Robbi sholli alaihi wasallim. Allah ya Robbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Ayo, ulangi. Jangan sembung makan nasi pincong. Nggak nyambung, Cok. Ho ah ho eh. Aku kuwi tabuane. Mendas. Lagune beda, tabuane beda. Lagune beda, tabuane padha. Goblok temen. Aduh, raimbang ini. Lah lagune beda ya tabuhannya beda. Lagune pada tabuhannya pada. Goblok temen. Apa dibalik? Saya ngaku kamu ngaji di sini. Wes lagune wong NU wae. Waduh. Ya sopan syuting wae iki. Kayane live lah hati si Romi. Aku sing bisa wae yo. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli daiman ala mada wal ali wal ashab bima qad wal wal ali wal ashab. Bareng-bareng semua dia akan butuhkan Nabi.
tanah air Indonesia. Banser sing banter. Masa dulure nyong lirik. Kan besok aku mlebu surga sing awal awakmu. Kan Banser tugasnya survei lokasi. Sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei sama kamu. Surganya siap, Kiainya masuk, kamunya keluar lagi. Ayo Banser sebagai pengawal NKRI, jawab yang kencang ya. Mudah-mudahan istrimu cantik. Janda anak 15. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salim lagu kebangsaan cinta NKRI. Kemana lagunya galau. Aku terlanjur sayang, direwangi berjuang, kau malah ditinggal ngilang. Kanco tenan. Kalau lagu saya kan ngerti. Gede Bupati beda, cinta tak terpisahkan tak bikin. Masuk kamar ketemu istrinya, kesengan. Tak kuiki aja ketenganan, mergotekku segede gendongan. Oh kalau para janda ya beda lagi, layung-layung. Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe, rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Ditumpaki sing apa? Keluar. Cocok. Ditumpaki arang anak baik priwe ya ya anak yang ngaji jadi lagu kita nol cawat ini ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot Didi Kempot mesakir yang melaku karena semen bagi nanti saya ngutok. Hindari konflik. Masjid itu kadang-kadang gak makmur gara-gara jadi korban konflik. Konflik tentang apa? Khilafiyah, perbedaan-perbedaan kecil. Ini di mana-mana sama. Ya dirapatkan lah. Kalau di masjid mertua saya itu bagus. Traweh, ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya. Peraturannya gimana? Yang 8 rakaat setelah imamnya selesai 8 rakaat mundur. Yang 20 rakaat 12. Yang 8 rakaat nunggu witir atau witir sendiri. Jadi gak pernah konflik. Sholat subuh yang imami pas pakai kunut, semuanya kunutan. Delala sekali-kali yang gak pakai kunut imami, yang manut. Itu yang ditujukan sama imam-imam madhab. Imam madhab yang 4 itu soal kunut terbagi menjadi 2. Lihat kaki saya, perizinan jangan lihat kaki saya, tantung. Ngatamu pamer akhir. Kecuali bosok temen.
Coba. Tinggal. Gua tak maning. Pengajian apa itu sekalian make. Imam madhab itu soal kunut itu terbagi menjadi dua. Yang dua enggak kunutan, yang dua kunutan. Yang kunutan siapa? Syafi'i, Maliki. Yang enggak kunutan Hambali, Hanafi. Satu saat Imam Hambali ditanya sama santrinya, Pak Kiai, saya kemarin sholat subuh, imamnya pakai kunut. Padahal saya pengikutmu yang enggak pakai. Apa yang harus saya lakukan? Jawab Kiai Hambali, makmum mengikuti imam. Selesai. Kalau sekarang imamnya kunut, makmumnya enggak kunut, wah dewek. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Wa hadina fi man afait, cangkemmu. Ya enggak makmur maksudnya kalau kayak gitu. Masa masjid jadi korban gara-gara kunut. Ayo direbut bareng-bareng. Kalau beda itu semuanya beda. Tahiyat itu beda semuanya. Imam 4 soal tahiyat semuanya beda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, Syafi'i. Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. Lang ada, Allah mudun. Lang nafi, Allah islam. Ini mereka bilang sini sor. La ilaha illallah. Hanafi. Kalau Hambali beda lagi. Setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, towing. Kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya gerak gak berhenti. Tahiyatul mubarakatuh. Tapi yang gerak cuma berizin atau kepalanya gak usah ikut-ikutan. Gak kayak film India. Aneh. Kalau Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Anda pakai Hanafi, towing, boleh. Anda pakai Hambali, towing, boleh. Pakai Maliki, boleh. Yang nggak boleh itu begini lah. Ini yang nggak boleh itu tahiyat berdasarkan nomor calon bupati masing-masing. Mamane wakil bupati ini besok nyalon nomor 3, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung malaikatnya blok ayi. Indahnya Islam. Maka jangan sampai masjid kita dibangun nggak makmur hanya gara-gara konflik yang bersifat khilafiyah. Aku senangnya adan. Apa pujian? Yo serap apa? Pujian yo serap apa? Wong cangkeme dewek. Kancane inyong haji tahun 2015 wong Muhammadiyah ngomong karo inyong kayak gini. Heboh delengen apa? Mekah Madinah baratan ra puji-pujian. Ngapa ning panjer baratan puji-pujian? Saya jawab beda. Bedanya apa? Mekah Madinah durung adan masjid wis kebak. Mekah Madinah durung adan masjid wis kebak. Lah ning panjer. Sing pujian cangkeme nganti sempal ora makan-makan. Apa maneh pujiane wis tua-tua. Berong
subah dan pujiannya kayak gini ya. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura segala dosa inyong langkah sampai papa biyong inyong. Kalau yang bahasa ya inyong. Pujian ya ora apa-apa, niku budaya wali saya bisa menjelaskan itu sejarahnya pujian itu seperti apa akan saya sampaikan besok kalau Pak Wabuk mengundang sendiri. Amin. Oh langsung undang wakil bupati ya larang ya, larang kayak yang panjang murah dinyang. Ya gimana kita mau karena cintaku padamu. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk sekarang. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Enggak ya, gue lagi kantin kayak gini aman ya. Musisi top ya langka ya. Langsung kantin santet metro. Ya kalau pujiannya yang bagus supaya jamaah itu sering berangkat ke masjid. Kalau tempat saya tak sindir, Pak, ada orang kaya nggak mau ke masjid, sindir dari masjid. Yang wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Wakil bupati. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah ben film makan neng masjid. Laksane nyong beda pujian ning masjid. Oh. Sing sapa wong bar mangan ora rokok, padha karo wong sing ora sewa. Dosa. Teman saya kalau banyak orang kaya seperti itu saya sindir dari masjid atau bahasanya yang lebih sadu. Senajan berbondo-bondo Marine mong sarung ombo anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga. Disindir gak ada istri suaminya mati meninggal kok ditunggu di kuburan, gak ada. Contohnya Bunga Citra Lestari, enggak nunggu. Dan orang mati itu hartanya nggak dibawa, mati. Buktinya apa? Bakul helm. Helmnya banyak, orang mati nggak sih yura helm. Tiba-tiba ya. Dasar anggarannya cekak. Ya tak dongake apa-apa. Mudah-mudahan sesuatu awake dhewe mati anak bojone gelem dongake. Amin. Bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai. Kaya ngono yo ora diaminke ya Allah. Telat malaikate minggat kesemua. Pengen apa ora anak kiai? Lu anaknya jadi polisi marem. Mantumu siapa polisi? Mantumu siapa? Medin.
polisi penting, mudin ra kalah penting. Akikoh sing imami polisi apa mudin? Selamatan mudin apa polisi? Polisi mati sing bungkus siapa? Mudin mati bungkus dewek. Jadi jangan begini. Mudin. Oh, guys, sebenarnya kayak bandul salah. Diamin ke ya. Mudah-mudahan besok kita mati, anak cucu kita mendoakan kita. Amin. Telat. Bocah cilik diulang ngaji. Ya. Kurang minggu mesti diamini kan aku kaget. Cangkemnya wis kiai mau telat ini kesusahan. Ulang ya, bareng-bareng ya, jangan telat ya, jangan ke susu ya. Prok jadi apa? Kiai Pak Polisi ngomong lagi ya. Sutarwiono. Nama siang Pak Polisi. Jangan hilang sembarangan ya. Oh, kalau ini enggak, ini provos. Justru yang menindak anggota yang nakal itu Pak Provos ini. Oh. Tapi segala-galanya provos polisi, lebih galak provos di rumah. Itu yang kantor galak orang bujane karo anak gue. Ning omah ketemu bujane gigi. Ulang ya, bareng-bareng ya. Kepala mama kamu. Bu, wes. Bocah cilik diulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Maka kalau kemudian masjid sudah makmur, kita termasuk golongan yang dikatakan oleh Rasulullah, yauma la dzilla illa dzilluh. Satu hari tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Allahu Akbar, oke. Iya. Orang kayak Allahu Akbar, nanggung. Mana kadang-kadang ada Allahu Akbar, ayo mangkat, wis tahu. Nambas. Ya jangan sholat jawabnya wis tahu. Kalau kamu diajak sholat jawabannya wis tahu, hati-hati. Besok janda bilang gini, ya Allah saya ingin menikah lagi. Malaikatnya turun, wis tahu. Loh, kan dalam hadis kudsnya jelas Pak Wabud, ana ingdadoni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Jomblo-jomblo nanti bojo mangkat di masjid, jaluk sama Allah. Tahajud malah ngeloni mentongan. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, buat dicek lagi ya Allah. Saya seneng karo mbak Ibu mamanya jilbab pink. Ya Allah, bila yang jilbab pink itu jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila pink nggak mau, yang coklat juga nggak apa-apa ya. Saya seneng karo anak tetanggamu, masjid, jangan pacaran. Ya Allah, bila anak tetangga saya itu jodoh, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila anaknya nggak mau mboknya, ya apa-apa ya Allah.
kan bener Anda ya. Terus kabeh orang sing gelem dongane kayak iki ya Allah, rabi karo sapa bae ini ora masalah ya, sing penting wadon ya Allah. Yo ini banyak alternatif. Terus kepepet tetap gak dapat jodoh gampang. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Mutar-mutar dewek. Qorajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Saya sudah capek, sudah 5:30. Aku terserah masaknya aku ya. Kan aku capek. Aku sudah ada hubungan dari kemarin. Ya. Potong matane. Wah, bupe wis iso nambahi malah dipotong. Ya, udah bersama-sama mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Ya, laksana pengajian di pondok ya, malam depan ya. Orang duwe kendaraan nyewa bis, ada duit jelek bupati ya. Bupati kok kere. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang istiqomah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqomah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan wa maddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Panjer Gemilang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu bayyadika yawma qami hayyal qaimana. Kullu bayyadika yawma qami hayyal qaimana. Yalla watan yalla watan yalla watan. Hubbul watan bin al-iman. Wa la tabruhu bin